Ternyata anak-anak muda ini disuruh oleh namanya, lupa namanya tuh, Ketua Pemuda Rakyat yang anggota Komite Sentral Partai Komunis yang dihukum dia nggak di Pulau Buru, dia masuk di Cipinang. Siapa namanya itu kan? Rewang. Oh, Rewang, iya. Rewang waktu itu masih hidup di Solo. Dia sakit, dia mau datang dengan saya, tapi tiba-tiba dia sakit, dia kirim 3-4 orang anak muda itu dengan pesan, tolong beritahu pada Bung Rocky, jangan percaya omongan Jokowi bahwa dia itu merakyat. Jadi anak-anak itu bilang begini, Bung Rocky, kita lihat bagaimana media ketika dia wali kota itu mengeluk-elukkan Jokowi. Jokowi berhasil menyelesaikan problem pembinaan pasar, pedagang kaki lima segala macam itu pembinaan. Jokowi berhasil untuk membuat jalan di Solo itu mulus. Kalau ada lubang siang ini, besok pagi udah mulus itu. Rewang, bayangkan Rewang Ketua Pemuda Rakyat, anggota Komite Sentral PK yang paling muda, harus menerangkan pada saya supaya saya jangan percaya pada Jokowi. Saya nggak sempat mengkonfirmasi itu lagi pada Rewang. Karena beberapa bulan kemudian Rewang meninggal. Tetapi saya bisa dapat keyakinan awal kenapa seorang pemimpin rakyat sekali berrewang itu mesti mengingatkan saya pada Jokowi itu bukan pro rakyat. Mulai kirim SMS ke saya tuh. Satu waktu saya ketemu Fadil Rahman di bandara. Rok, lu bener lu, gue minta maaf nih. Ya ngapain? Terlambat gue nyadari lu. Ini lebih baik terlambat daripada dungu terus-menerus. Saya menduga sambil mengukur, dan saya mengukur apa yang saya duga. Dan sekarang dugaan dan ukuran saya yang benar. Terima kasih. Saya mengerti perangai Pak Prabowo. Saya mengerti perangai Jokowi. Jadi Jokowi ada satu-satunya peralatan untuk memungkinkan Prabowo jadi presiden. Yang tidak pernah dipikirkan adalah Jokowi ada yang sodorkan Gibran. Itu aja masalahnya kan. Jokowi tetap dia punya perangai melampaui Prabowo otoritarismenya. Tapi Jokowi diam-diam dia menyelundupkan keinginan dia secara hegemonik untuk mengatur semua hal. Kan lebih berbahaya orang sipil yang punya watak militer daripada orang militer daripada watak militer dari orang militer. Mungkin kita lihat sedikit efeknya pada tuntutan-tuntutan pelengseran Jokowi melalui agenda angket. Ini mungkin yang paling ditunggu oleh publik, masyarakat sipil terutama. Apakah angket itu betul-betul bisa dipergunakan untuk membongkar kembali seluruh kebijakan Presiden Jokowi yang menghalangi demokrasi, mulai undang-undang, tentu undang-undang pemilu, materi yang akan dibahas di situ. Tapi kan ini mesti kita perpanjang dengan mendorong proses yang lebih komprehensif, bukan seluruh undang-undang pemilu yang memang jadi materi angket hari ini, tetapi juga undang-undang yang lain tuh, undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law dan seterusnya. Jadi kalau terbuka kesempatan untuk memulai angket, yang ditakutkan Jokowi adalah dia akan merembet, apa yang ditakutkan oleh partai-partai yang pernah mendukung kebijakan Jokowi, dia akan merembet pada aspek-aspek lain di luar undang-undang pemilu yang sekarang jadi bahan percobaan untuk hak angket. Kira-kira itu masalahnya. Tetapi buat kita masyarakat sipil, bagaimana kekuatan masyarakat sipil untuk jadi semacam oversight committee di antara atau dalam kemungkinan terjadinya transaksi di antara player-player ini kan. Pada akhirnya kita mesti duga kuat ya nggak ada yang berani untuk ambil posisi berseberangan dengan Jokowi habis-habisan. Nggak ada yang berani untuk menuntut pertanggungjawaban kebijakan selama 9 tahun ini misalnya. Sehingga yang mungkin terjadi adalah semacam kompromi, dan itu yang mungkin kita tunggu nanti dengan berita-berita. Mungkin 2 hari lagi Prabowo ketemu Megawati, lalu Megawati mungkin mengatakan ya udah demi stabilitas nggak usah diganggu-ganggu dulu
politik angket itu, walaupun Hasto menyewa semua stasiun TV supaya dia bisa bicara habis-habisan di situ. Jadi tetap ada konflik internal di kalangan PDIP, tetap ada keinginan untuk ya jangan sampai membakar rumah sendiri. Nah bagi kita, saya balik lagi, kita nggak ada peduli dengan itu. Kita lah peduli tentang value, tentang supremacy of the civilian value. Kita peduli tentang lingkungan, kita peduli tentang kemampuan masyarakat sipil ini atau NGO untuk mengucapkan sesuatu seperti yang pernah kita ucapkan di era reformasi. Tantangannya apa? Tantangannya adalah pertama tentu daya tahan masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan daya beli, dan karena itu lebih mudah untuk diumpankan dalam pragmatisme. Kan itu soal-soal kita. Tetapi ada hal yang positif, mungkin dukungan internasional yang menghendaki Indonesia itu diaudit ulang demokrasinya tuh, dan masyarakat sipil selalu terkoneksi dengan global civil society. Dan saya kira itu soalnya, sebelum mungkin ada uraian yang membutuhkan analisa yang lebih tajam. Saya pergi di situ dulu ya, Ter, ya, sebagai 2 halaman pembuka lah. Ada mic. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau beri tambahan versi NTT? Dapat? Iba? Sudah yang dekat-dekat, Gusti? Gusti. Ya, saya mulai dengan, menurut saya Pak Jokowi, kalau hari ini kita diskusi soal beliau, menurut saya Pak Jokowi itu belajar betul pada seorang Rocky Gerung. Kenapa? Rocky Gerung itu dia tidak peduli opini publik, dia meyakini kebenaran dan menyampaikannya. Dan hari ini Jokowi tidak peduli juga memajukan anaknya, menantunya, ajudan istrinya, dan siapapun, dia tidak peduli. Apa mungkin dia juga belajar dari seorang Rocky Gerung yang ya menyampaikan apa adanya tanpa harus peduli dengan opini publik. Karena saya lihat sampai hari ini, kemarin wacana anaknya Kaisang maju lagi di Gubernur DKI, saya kira orang ini mulai tidak peduli. Dan dia mungkin merasa bahwa sekuat-kuatnya rakyat melakukan konsolidasi, toh juga dia akan menang pemilu. Apakah gejala ini akan terus makin buruk ke depan? Ya kita lihat hari-hari ini. Oke, saya juga tidak peduli apakah saya sama Jokowi. Yang saya peduli adalah kemampuan kita untuk mendeteksi dari awal potensi dan personality yang dari awal saya deteksi itu. Betul. Satu waktu di awal 2014, ya, 2014 Jokowi bermulai itu, saya diundang oleh gengnya TPN Mas Duki, teman-teman LSM segala macam di rumah Arvin Panigoro. Forum semacam ini, ada Emi Habib, almarhum segala macam lah orang dari sini. Saya bilang saya nggak percaya bahwa Jokowi seperti yang kalian yakinkan ke saya bahwa dia adalah seorang demokrat. Betul. Lalu marah semua orang, lu jangan gitu dong Rock, ini enggak, gua taruh nama gua. Jadi kira-kira sebelum Jokowi pindah ke Jakarta, saya kasih kuliah di Universitas Negeri 11 UNS, Universitas Surakarta di Solo itu. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk nota kecil. Pak Rocky, Bung Rocky, nanti setelah selesai kita mau bertemu tuh. Saya bilang oke. Saya pikir ini adalah dosen-dosen tuh, maka saya iyain aja. Setelah selesai, mereka bilang kita pergi sekarang. Ayo, di mana? Ke Angkringan. Angkringan di Solo. Yeah. Saya bilang agak aneh ke Angkringan di Solo. Kenapa? Ternyata anak-anak muda ini disuruh oleh namanya, saya lupa namanya tuh, Ketua Pemuda Rakyat yang anggota Komite Sentral Partai Komunis yang dihukum dia nggak di Pulau Buru, dia masuk di Cipinang. Siapa namanya itu kan? Rewang. Oh, Rewang, iya. Rewang waktu itu masih hidup di Solo. Dia sakit, dia mau datang dengan saya, tapi tiba-tiba dia sakit, dia kirim 3-4 orang anak muda itu dengan pesan, tolong beritahu pada Bung Rocky, jangan percaya omongan Jokowi bahwa dia itu merakyat.
Anak-anak itu bilang begini, Bang, Bung Rocky, kita lihat bagaimana media ketika dia wali kota itu mengeluk-elukkan Jokowi. Jokowi berhasil menyelesaikan problem pembinaan pasar, pedagang kaki lima segala macam itu pembinaan. Jokowi berhasil untuk membuat jalan di Solo itu mulus. Kalau ada lubang siang ini besok pagi udah mulus itu. Rewang, bayangkan Rewang ketua pemuda rakyat, anggota komite sentral PK yang paling muda harus menerangkan pada saya supaya saya jangan percaya pada Jokowi. Ini coba. Kata Rewang, dia Jokowi bisa telepon malam hari, entah Jarum, entah Sinarmas segala macam untuk memperbaiki jalan yang rusak tanpa APBD. Jadi pencitraan itu udah ada sejak wali kota Solo. Bayangin coba. Jokowi bisa memindahkan PK itu seolah-olah 1 bulan dia nego di depan pendopo dia, padahal di bawah itu uangnya mengalir dari oligarki itu. Udah dipindahin dengan bujukan uang. Saya nggak sempat mengkonfirmasi itu lagi pada Rewang. Karena beberapa bulan kemudian Rewang meninggal. Tetapi saya bisa dapat keyakinan awal kenapa seorang pemimpin rakyat sekali berrewang itu mesti mengingatkan saya pada Jokowi itu bukan pro rakyat. Kan itu pesannya kan. Jadi dari awal saya punya semacam intuisi bahwa ini orang ini diselundupkan demi apapun nanti dipelajari oleh sejarah. Dan permainan pencitraan itu tiba sampai di Jakarta. Kita bisa duga ya dibawa ke Jakarta oleh Yusuf Kala, mengaku dia bawa ke Jakarta karena dia nggak punya uang, lalu diyakinkan bahwa nanti akan ada uang dari PDIP atau Pak LBP juga bisa lakukan semacam penjelasan yang sama bahwa saya yang pertama kali membiayai Jokowi. Jadi apapun itu, entah itu keterangan LBP atau keterangan Yusuf Kala atau keterangan orang yang tidak mau memberi keterangan, tetap akhirnya kita tiba pada kesimpulan bahwa memang dia tidak mengerti demokrasi itu. Bahkan dia tidak paham bahwa kompetisi itu ada akhirnya tuh. Nah sekarang bayangkan misalnya bahwa sudah selesai, Jokowi masih menginginkan dari semua proses yang difilekan di dalam dirty vote itu, Jokowi di ujung pun masih menginginkan menjadi semacam ketua koalisi besar ya. Yang mungkin nanti kita buatkan itu dirty vote part 2 yang namanya dirty hand itu. Karena di belakang dirty vote pasti ada dirty hand, di belakang dirty hand ada dirty mind. Dirty mind-nya siapa? Ya mastermind-nya. Siapa mastermind-nya? Ya Jokowi. Jadi tetap kita mesti duga itu dengan kuat. Tetapi sekali lagi politik itu ada batasnya tuh, dan tentu permainan atau ambisi Jokowi itu akan dibaca sebagai penghalang pada Prabowo, menghalangi ambisi Prabowo untuk mengatur Indonesia dengan cara dia sendiri tuh. Jadi tetap bagian-bagian yang kita duga akan mengalami konflik, dan saya kira tadi saya baca Foreign Policy mulai menulis bahwa konflik antara Prabowo dan Jokowi akan terjadi dalam semester ini. Jadi sekali lagi itu tambahan keterangannya sekedar untuk mengingatkan bahwa pernah masyarakat sipil mendorong Jokowi, dan kesepakatan kita sebetulnya diam-diam waktu Jokowi periode pertama, kita masyarakat sipil ikut membantu merumuskan apa poin-poin yang diperlukan supaya Jokowi itu bisa kita didik. Saya pakai kata itu pada Teten waktu itu, kita didik tentang civilian value. Waktu Teten masuk ke dalam kabinet beberapa kali ketemu, gimana Ten? Lu kan orang keduanya di kabinet. Maksudnya lu bisa panggil Panglima TNI, Kapolri atas nama presiden. Gimana kalau ketuaan gua bohong? Siapa yang mau cek? Kalau saya bilang Teten, kalau lu panggil Panglima TNI bilang atas nama presiden, Anda datang ke tempat saya tuh, karena Anda orang kedua di Republik ini tuh. Panggil Panglima Polri untuk semua kasus Papua apa kayak itu, minta penjelasan. Nggak mungkin Panglima minta mana buktinya bahwa saya dipanggil presiden. Masa dia mau ngecek pada Jokowi kan? Jadi sebetulnya ada satu keadaan atau satu periode
ketika masyarakat sipil itu berkuasa di sana. Iya, betul. Cuman mental masyarakat sipil ini takut bertatapan dengan tentara yang ada di situ kan. Betul. Kan kita tahu kapasitas TNI, Sukarni, Rinagit, sebut aja semua itu. Takut untuk menerima konsekuensi bahwa dia itu ada di dalam posisi untuk menentukan arah demokrasi. Sayang sekali. Akibatnya TNI hilang, diganti LBPL, terus saja diganti Muldoko. Habis. Jadi itu juga yang berlangsung di kalangan paling dekat dengan lingkaran Jokowi yang isinya RSM, yang akhir tentang human rights, akhir tentang tanah, akhir tentang lingkungan, akhirnya jadi caloknya Jokowi kan. Kan itu soalnya. Jadi harusnya ada semacam perjanjian yang tidak tertulis, semacam apa namanya itu, tacit agreement, bahwa mereka yang kita minta untuk datang ke istana itu untuk menjaga Jokowi, mestinya melapor pada kita yang di luar, kan etikanya begitu. Sekarang terbalik-balik itu, dia ada di dalam. Kalau kita mau minta pertanggungjawaban, dia nggak mau. Bahkan menemui teman LSM-nya dia nggak mau, mesti tulis logbook tuh. Saya mau telepon Rocky Gerung jam sekian sampai jam sekian karena diminta Muldoko, misalnya mesti tulis logbook. Jadi mental masyarakat sipil kalah di dalam persaingan psikologi politik di istana, itu rumusnya. Mentalnya kalah dalam pertandingan psikologi politik dari awal. Nah itu yang kemudian menunjukkan pada kita betapa kita gagal membentengi Jokowi, dan yang berhasil menguasai istana adalah tetap kekuatan Orde Baru dan oligarki yang baru untuk mengendalikan ekonomi dan politik. Kira-kira itu gambaran makronya. Terima kasih. Lihat. Ada yang lain? Tadi sebagai Pak dulu ada. Kita inventarisir dan langsung ke kami ya. Oke. Beberapa sih. Iya. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Fen. Malam Bung Rocky, terima kasih karena dari awal Bung Rocky semacam memprovok teman-teman untuk ini loh, berpikir radikal loh saatnya nih. Iya. Ada beberapa poin yang menurut saya suka poin itu, termasuk pertama, mungkin saya orangnya tidak terlalu pandai ini, saya dapat ide pokoknya antara lain satu, pernyataan Bung Rocky soal masyarakat sipil kita tidak kuat untuk melawan pragmatisme. Itu poin pertama. Yang kedua, menurut saya sepertinya pendidikan partai politik sangat lemah. Saya langsung kristalisasi, nanti baru ini ya. Yang berikut, apa ada menurut Bung Rocky, apa masih ada harapan ke depan bahwa masyarakat kita, oke, by the way, saya bekerja pada salah satu perusahaan swasta di bidang power plant construction, sementara di Kupang. Saya memang ditugaskan untuk bersama vendor dari Siemens Energy, sama hari tiap hari bareng mereka. Dalam mobil pembicaraan orang Jerman sama Ceko ini kayak selalu soal-soal yang kalau di ujungnya pasti ujungnya politik dan demokrasi. Kata orang Jerman dan Ceko ini. Ini power play-nya proyek strategis presiden. Oke. PSN-nya. Ya. Setiap hari pembicaraan di mobil saya bareng si Ceko sama Jerman ini, why people in Kupang will like this, why saya dalam batin saya sih. Apa ini semua berujung pada satu, karena kita belum demokratis, karena demokrasi mengatur banyak hal. Dia bekas dari Ceko dan dia bercerita soal bagaimana Ceko bertahan dari Rusia dan Ukraina. Itu selalu, jadi saya bilang ya welcome to Indonesia. Saya juga bilang welcome to Indonesia. Tapi 3 poin penting tadi yang saya garis bawahi, saya suka pendidikan partai politik, masyarakat kita yang saya rasa kurang rasional juga memang. Demokrasi di antara masyarakat yang kurang rasional seperti gerbongnya buatan Jepang, lokomotifnya Jepang, gerbongnya Kepulauan Fiji menurut saya. Jadi itu soal pendidikan demokrasi, saya kira itu poin-poin saya yang. Tapi pertanyaan terakhirnya, menurut Bung Rocky masih ada harapan kan? Apalagi dikaitkan dengan 2024 bakal
konflik of interest antara Prabowo dan Jokowi ini seolah oke, saya yang presiden, harusnya visi misi saya yang jalan, bukan memperpanjang tabiatmu yang dari dulu gitu. Makasih. Satu lagi. Baik, terima kasih. Beta Ivan Bagas, beta salam kenal untuk Bung, kita panggil Nyong Rocky. Beta bukan politisi, apalagi berkecimpung dalam dunia politik. Jadi memang kami bergerak di ruang-ruang yang berbeda yang mungkin tidak banyak orang minat. Ya. Tapi kehadiran Bung Rocky ini memang menarik perhatian kami. Seperti yang tadi Bung Rocky ngomong hal-hal itu ya, oke. Tapi kita merasa ada lompatan tertentu bahwa Bung Rocky seperti sudah mengasumsikan bahwa kita sepakat bahwa kita melawan A, B, seolah mengasumsikan demikian. Ini semacam pertentangan dengan prinsip demokrasi yang Bung Rocky sering terapkan itu. Tapi bisa jadi ada kemungkinan Bung Rocky sengaja memancing ini untuk melihat warna siapa sih yang mana berbeda di sini, bisa jadi begitu. Tapi yang penting di sini, beta ingin sampaikan gini Bung Rocky. Kadang Bung Rocky datang di tengah-tengah kita dalam kondisi yang cukup paradoks. Kalau Bung Rocky datang beberapa tahun yang lalu sebelum ini, Bung Rocky musuh bersama. Kita semua ini adalah mantan kekasihnya Jokowi, boleh dibilang gitu. Maksudnya gini, kami ini beta boleh dibilang mewakili orang awam, makanya beta bilang di awal tadi bukan politisi. Jadi kita bisa jadi ada di sini memang dari awal kontra dengan Jokowi. Tapi kalau boleh perwakilan orang awam, kita boleh katakan kami ini dulu mantan kekasihnya Jokowi lover. Atau mungkin bisa jadi ada sekarang masih juga menyayangi beliau. Tapi beta pikir dalam cara berpikir, beta setuju dengan Pak Nyong Rocky bahwa kalau misalnya kita mau melihat, kita sering melihat Bung Rocky dalam memecahkan masalah, biasanya sering mengidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian bisa tahu masalahnya dan kemudian kita bisa lihat pecahkan, entah ada solusi atau tidak, setidaknya kita tahu akar masalahnya apa dulu. Nah, kalau kita bicara tentang Jokowi, tadi kita melihat itu melompat. Kita mundur dulu karena Bung Jokowi datang di NTT. NTT yang dulu Jokowi ini 90% menang di sini. Yang ingin kami tahu secara terbuka, Bung Rocky bersebelahan dengan Om Gupre yang orang PDIP. Dalam asumsinya Om Gupre adalah Jokowi itu berubah di tengah jalan, bukan dari awal wataknya demikian. Tapi dalam asumsi Pak Bung Rocky, Jokowi itu dari awal wataknya memang demikian. Nah, namanya ada perbedaan perspektif di sini. Kalau kita tidak sama di sini, kita lalu mau ngapain? Misalnya Bung Rocky ngomong tentang oligarki, rasanya hampir sulit kita melihat pemerintah sekarang yang tidak ada oligarki, sebaik apapun itu. Kami bahkan bisa jadi mencurigai jangan sampai Bung Rocky melihat oligarki tertentu untuk pemerintahan Jokowi dulu untuk dimanfaatkan bahwa Jokowi itu oligarki. Padahal mungkin dalam persentase yang kecil, misalnya saja, kemudian dimanfaatkan untuk dikatakan bahwa ternyata Jokowi bagian dari oligarki dan lain sebagainya. Nah, jadi kami ingin lebih terbuka di sini untuk Bung Rocky coba lebih identifikasi masalah sehubungan dengan kondisi psikologi kami di sini terkait dengan bagaimana kami sangat patah hati terhadap Jokowi. Yang berikut Pak Rocky, mungkin Bung Rocky dari secara akademik intelektual punya pendapat sendiri, tapi mungkin ada faktor psikologis. Kami di NTT ini kami pernah merasakan sebagai anak tiri, rasanya atau hampir semua pernah merasakan sebagai anak tiri. Rasanya gitu, waktu dari zaman Soeharto sampai ke reformasi sebelum Jokowi itu kita benar-benar merasa seperti nanti apa-apa jauh, apa-apa barat, apa itu sangat terasa. Kita tidak tahu apakah Bung Rocky pernah merasakan hal ini, bahwa maksudnya pernah tahu bahwa hal ini sangat terasa. Tapi secara psikologis harus beta akui, walaupun sekarang banyak tidak setuju dengan Jokowi, tapi kehadiran Jokowi itu harus kami akui bahwa rasa itu cukup berkikis. Kami merasa diperhatikan, kami merasa juga dianggap anak gitu. Kami merasa juga bahwa kami bagian dari Indonesia, kami merasa bagian dari Indonesia itu. Jadi untuk melihat meneropong dari kondisi psikologis kami, kembali pada pertanyaan, apa sih yang Pak Rocky lihat dari masalah sebenarnya? Apakah benar Jokowi watak demikian, ataukah
Jokowi itu sebenarnya berubah atau apa? Karena kalau beta pribadi, beta tidak mau terjebak atau yang maksudnya tidak mau terjebak dalam politik kepentingan ketemu apapun. Kita hadir di sini lah sebagaimana pengen ketemu Bung Rocky saja. Yang terakhir, beta juga sebenarnya berharap bahwa diskusi ini jangan hanya di ranah politik, bisa juga di ranah yang lain. Walaupun beta setuju bahwa untuk politik ini mungkin sekarang yang sangat lebih penting karena cukup kondisi negara yang cukup seperti ini, isu politik menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi mungkin sebentar bisa dibuka untuk pembahasan yang lebih jauh terkait entah baik itu terkait filsafat dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu pengertian. Iya, Anda mantan kekasihnya Jokowi, tapi Anda masih mantau Jokowi. Mantan tapi masih mantau. Itu juga problem psikologis tertentu tuh. Ngapain masih mantau kalau udah mantan? Tapi Anda ucapkan tadi bahwa memang ada semacam raport yang lebih intens antara Jokowi dengan NTT dibandingkan SBY dengan NTT, apalagi Soeharto dengan NTT. Tetapi ini dia menjadi semacam apa namanya, di dalam pepatah bilang the sum is greater, the whole is greater than the sum of its part. Itu yang keseluruhan itu sebetulnya lebih besar dari sekedar penjumlahan bagian-bagian itu, karena kita langsung berpikir oh ada sesuatu yang whole, yang utuh itu. Padahal kita tahu yang utuh itu sebetulnya adalah sumbangan dari bagian pecahan-pecahan kan. Nah kita mulai dari situ tuh. Kalau misalnya NTT menganggap bahwa Jokowi itu mensejahterakan rakyat ini itu, raport humanity-nya itu lebih terasa dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya ada trade off antara perlakuan Jokowi di NTT dan perlakuan Jokowi di tempat lain misalnya. Kan mestinya begitu yang terjadi kan. Oke, saya kasih perbandingan aja. Orang bilang Jokowi mensejahterakan Indonesia melalui hilirisasi, eksaktinitas. Soeharto ketika dia berkuasa, dia memelihara oligarki. Oligarki itu diberi hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya kita, terutama hutan pada waktu itu, HPH itu. Tetapi Soeharto memastikan 35% dari hasil eksploitasi itu, oligarki boleh eksploitasi, tapi 35% kembali ke NTT dalam bentuk pertanian, peternakan, puskesmas, jalan kabupaten, SD Impres. Bukan cuma di NTT, di seluruh Indonesia tuh. Jadi oligarki yang dipelihara oleh Soeharto menghasilkan 35% cashbacknya ke masyarakat. Ini oligarki Soeharto. Oligarki SBY hanya mengembalikan 27% hasil eksploitasi dia ke masyarakat. Jadi lebih buruk SBY, oligarki SBY lebih buruk dari oligarki Soeharto. Sekarang oligarki Jokowi hanya mengembalikan 6% dari yang dieksploitasi. Kan datanya itu kan. Jadi kalau NTT bilang, ya Jokowi, iya, waktu Jokowi mengasuh NTT, pada saat yang sama dia tidak mengasuh yang lain. Karena cuma 6% hasil. Apalagi kalau kita bayangkan misalnya NTT dan Solo itu 90% dimanjakan oleh Jokowi dibandingkan NTT. Kan cara kita membandingkan kan. Mestinya NTT itu cemburu pada Solo kan begitu kan dasarnya. Gibran ekonominya 5%, iya, tapi dia nggak pakai APBD. Telepon semua menteri, investasi di situ, selesai problem. Jadi mestinya tetap dianggap bahwa Jokowi tetap memihak pada dinasinya, bukan memihak pada. Tapi udah itu segera saya membandingkan supaya kita jangan anggap bahwa kemajuan Indonesia itu hanya NTT misalnya di zaman Jokowi, penggalan Jokowi tertentu tuh.
Kalau kita lihat Rempang lalu berubah cara kita berpikir. Artinya ada sumber daya yang dirampas oleh Jokowi untuk ditaruh di daerah yang lain. Trade off-nya terjadi begitu. Nah sekali lagi saya katakan tadi bahwa empati kita pada Jokowi sama. Saya juga dari awal, saya ikut mendukung Jokowi di awal. Saya suruh kalian tuh masyarakat sipil masuk ke Jokowi itu, tapi backup dia dengan culture, backup dia dengan value. Itu kan teman-teman saya semua kan. Mulai dari Teten, Sukarni Rinakit, si Dani, Pramawardhani, segala macam ada di sini semua. Dan di awal kita masih bisa diskusi, ini Hafid segala macam itu. Tapi belakangan dia itu, mereka ini kemudian masuk di dalam semacam Stockholm Syndrome itu. Stockholm Syndrome. Terjebak pada yang tadinya korban akhirnya memihak pada si kriminal. Jadi bagaimana kita menjelaskan itu? Karena itu saya terangkan tadi, mentalnya itu rapuh. Tidak dibekali dengan keinginan untuk bertahan pada value. Karena tadi pragmatismenya. Saya tidak menyalahkan semua masyarakat sipil. Begitu banyak masyarakat sipil masih bisa bertahan. Tapi justru komponen-komponen strategis masyarakat sipil ini yang bergerombol di istana, di KSP, di beberapa menteri strategis yang jadi staf ahli segala macam itu, di BPN yang bayangin misalnya mereka yang pro lingkungan akhirnya menjadi sponsor untuk pengambil-alihan lingkungan di Labuan Bajo segala macam itu. Kan itu terjadi. Menjadi pembenar di situ. Saya tidak kalau saya mau jujur, dari awal saya anggap ini orang-orang ini nggak mampu untuk mempengaruhi Jokowi. Karena itu dari awal saya menganggap kalian pasti gagal untuk membackup Jokowi itu. Kenapa? Mental lu gua tahu semua tuh. Itu LBH kita tahu mental itu. Nah itu yang saya maksud. Kita memerlukan kurikulum baru untuk menyusun kekuatan masyarakat sipil dengan belajar keadaan. Jadi kalau dikatakan Jokowi yang lebih bersalah ada LSM. Karena LSM punya kesempatan 99% untuk mempengaruhi Jokowi, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Sogokan material. Jelas itu. Pragmatisme dikasih komisaris lalu dia cari suaka di istana, kan konyol tuh LSM-nya kan. Apalagi di partai-partai putih yang ada aktivisnya sama aja. Jadi saya menganggap bahwa kita mesti renungkan dengan baik apakah kultur kita ini sanggup untuk mencerna demokrasi itu. Sama seperti dulu ketika Roma jatuh di abad pertama, Roma yang sudah demokratis akhirnya hancur di abad pertama. Lalu kira-kira 16 abad kemudian seorang jurnalis yang merangkap peneliti bertanya pada Jean-Jacques Rousseau, Profesor Rousseau, apa yang menyebabkan Roma itu dari demokrasi akhirnya lumpuh kemudian kembali pada otoritarisme? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, bagus buat kesehatan, tetapi hanya lambung yang kuat yang mampu mencernanya. Lambung macam apa yang dimiliki oleh LSM hari ini, LSM yang bergerombol di Jokowi, sehingga gagal mencerna demokrasi kan? Kalau lambung Jokowi kita tahu, tapi lambung dari teman-teman kita yang ada di istana per hari ini apa itu? Bahkan satu-satu mulai mencret. Kan mestinya mereka justru mesti bela Jokowi at all cost kan? Kalau dia jujur sebagai pembela Jokowi, tenggelam bersama Jokowi itu lebih etik daripada minggir-minggir. Mulai kirim SMS ke saya tuh. Satu waktu saya ketemu Fadil Rahman di bandara. Rok, lu bener lu, gue minta maaf nih. Ya ngapain? Terlambat gue nyadari lu. Ini lebih baik terlambat daripada dungu terus-menerus. Itu sama juga dengan PDIP yang lakuin saya. Banyak-banyak. Akhirnya satu-satu minta maaf. Tapi saya bilang itu bukan salah kalian. Itu kalian gagal berpikir, itu aja tuh. Masalah kita adalah gagal berpikir. Kalau bisa berpikir, Anda tidak akan bikin kesalahan itu. Jadi saya kira itu, ini sekedar menerangkan apa yang saya boleh sebut sebagai saya dari awal saya membuat guesstimation terhadap Jokowi. Itu guessing by estimation. Saya menduga sambil mengukur dan saya mengukur apa yang saya duga.
Dan sekarang dugaan dan ukuran saya yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? 1, 2. Dua dijawab. Agak kuat ya karena direkam. Kalau lagi tidak terbayar. Oke, terima kasih Kak. Bang Rocky, yang pertama ini sebetulnya sangat praktis kan. Sama-sama. Oh iya maaf, nama saya Sylvia Panggidae, teman-teman semua di sini. Oke, Sil. Terus jadi saya yang pertama sangat praktis. Apakah memang Jokowi dan Prabowo itu sejak awal merencanakan untuk mencalonkan Prabowo, kemudian segala cara melakukan ini, tidak berpikir bahwa mereka akan berkonflik? Maksudnya kita yang dari ujung dunia Kupang ini aja udah tahu. Maksudnya mana mungkin orang dua ini, dua matahari ya. Jadi apa lalu sepertinya kemudian mereka berkonflik sepertinya sesuatu yang mengagetkan, padahal kan harusnya tidak mengagetkan. Itu kan pasti begitu. Nah, apakah ada skenario lebih besar lagi di belakang? Atau jangan sampai mastermind-nya bukan di situ, ada lagi lah. Kemudian yang kedua, Bang Rocky seperti Ivan tadi bilang, kita kan mantan pecinta Jokowi. Kita Jokowers sejati pada 2014. Sebetulnya pada 2014, sebetulnya pada 2019 sudah mulai banyak lagunya juga. Tapi untuk konteks NTT Bang, selain yang Ivan bilang tadi itu bukan mengacu pada infrastruktur saja. Walaupun misalnya pun mengacu pada infrastruktur, apa yang tadi Bang Rocky bilang sebagai trade off, kalau kami bisa aja bilang bahwa itu adalah pemerataan. Yang mana sebagai NKRI, walaupun dulu temannya Tori itu agak jahat tuh, bilang NTT itu ada hanya karena NKRI masih perlu ada. Kalau NTT tidak ada kan NKRI petanya jadi berubah. Jadi itu saja tuh alasannya itu dipertahankan. Tapi waktu ada Jokowi, kemudian kan bukan hanya infrastruktur, tapi misalnya banyak yang sampai sekarang bertahan bukan hanya soal kunjungan, karena kita juga jarang mendapat. Maksudnya sesederhana itulah. Kok presiden datang, 1 tahun berapa 2-3 kali begitu ya. Terus tapi juga masalah minoritas agama. Jadi itu pun salah satu saya kira banyak teman-teman yang merasa bahwa dengan Jokowi itu radikalisme agama itu sangat terkendali, sehingga wilayah dengan mayoritas yang minoritas secara nasional ini menjadi merasa lebih terlindungi. Itu saya kira juga sesuatu yang membuat kita cukup lama menjadi Jokowers sejati waktu itu. Terus yang ketiga Bang, menurut saya sepakat bahwa masyarakat sipil masih menjadi harapan. Mungkin karena kita tidak punya pilihan lain lagi Kak, untuk maksudnya pilihan strategi atau cara atau komponen institusi lain di negara yang mungkin bisa menjadi tanding minimal. Kalau dengan optimis bisa mengendalikan kekuasaan, tapi minimal menjadi tanding ini ya. Saya kira membaca masyarakat sipil sekarang tuh sudah warnanya sudah buat kami ya dari daerah ya, karena tidak terlalu banyak terpapar dengan isu-isu pusat mungkin ya, atau dengan konstelasi pusat. Buat kami dari daerah itu sudah semakin sulit melihat apa warna yang ini strategi yang dipakai, bagaimana menghubungkan pusat daerah dan sebagainya. Belum lagi melihat pengendalian pusat terhadap daerah yang semakin ketat, itu semakin sentralistik. Sehingga saya mau tanya Bang, bagaimana menurut Abang masyarakat sipil di daerah bisa berperan strategis? Satu lagi baru Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya Matius Mesa. Saya mau tanya satu pertanyaan mungkin sederhana. Sejauh mana Bang Rocky melihat peluang untuk totalitarianisme dari main-mainannya Jokowi ini? Apakah kita sekarang ini rutenya sudah pasti nih menuju terminal totalitarianisme itu?
atau kita punya peluang besar ke situ atau bagaimana? Dan kalau memang kita menuju ke situ, yang salah siapa ini sekarang? Yang salah ini akademisi ini yang tidak kritis, atau aktivis LSM ini, atau orang-orang sederhana macam saya yang milih. Jadi yang salah siapa ini sebenarnya? Dan kan banyak kita ini, mungkin tadi Ivan sudah bilang, ini kita ex-lovernya Jokowi semua. Ada yang belum ex-lover, ada yang masih lover. Tapi ada saat tertentu kita kemudian sadar. Saya termasuk orang yang sempat membenci Bang Rocky. Setiap kali muncul televisi, Rocky dia muncul ngapain sih? Tapi lama-lama saya sadar saya yang salah. Oh, ini orang benar. Belum terlambat. Nah, apa alatnya, alat ukurnya, atau apa ya safeguardnya supaya kita jangan jatuh dari satu pendulum ke pendulum yang lain itu sebegitu gampang. Kita bilang reformasi, kita masuk reformasi seakan-akan, ini selesai sudah semua. Ternyata begitu gampang kita dibalik. Saya kira itu saja Bang Rocky. Terima kasih. Dua aja dulu. Ini makin berat nih. Saya terangkan dulu tadi, Sylvia. Itu selalu argumen yang diajukan oleh the minority, bahwa Jokowi akhirnya memihak minoritas. Lalu kita senang. Pada saat yang sama, trade off-nya terjadi. Pemihakan pada minoritas menimbulkan kemarahan pada mayoritas. Karena desainnya bukan begitu. Jokowi tidak mengedarkan nilai-nilai liberal, sekuler, plural. Dia tidak edarkan itu. Dia kasih sinyal memihak pada minoritas. Itu yang berbahaya. Negeri ini mestinya diasuh dengan liberal mind, liberal ideas, secular culture. Kan mesti begitu. Kenapa Jokowi nggak mampu membaca itu? Karena kapasitas berpikir dia tentang kemajemukan dangkal. Terus terang, ya? Memang itu dasarnya itu. Anda bayangkan, saya satu kali bertengkar dengan semua LSM. Saya bilang Jokowi pernah mengucapkan, saya tidak memerlukan oposisi itu. Di Senayan dia bilang, semua orang nggak pernah Jokowi bilang begitu. Cek, akhirnya dibongkar. Jokowi bilang, saya tidak memerlukan oposisi. Kalimat berikutnya, dia bilang bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konsekuensi dari itu. Negeri ini ontologinya adalah kemajemukan. Perbedaan. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jokowi balik itu. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu yang namanya he is riding the tidal wave of stupidity itu. Jelas dong, kita mesti bilang begitu. Itu yang menyebabkan kita mesti berpikir Jokowi tidak pernah belajar demokrasi soalnya. Karena itu kita kirim LSM, TNCS ke situ tuh. Lu ajarin dong dia demokrasi itu. Bagaimana caranya? Lu panggil semua petinggi TNI, Polri itu bilang kita mau bikin kurikulum tentang hak asasi manusia yang setiap hari mesti ada di meja Jokowi. Tentang masyarakat sekuler, masyarakat liberal. Soekarno Dinakit juga begitu. Siapa namanya tuh? Romo Beni begitu. Saya bikin deal kok dengan mereka. Lu gak mampu gue bikinin nih, tapi lu kasih sama Jokowi langsung, jangan lewat Pratikno atau segala macam di situ. Kasih paper itu, briefnya dengan paper kecil aja. Setiap hari ada 2 halaman, terlalu banyak, bikin setengah halaman. Gak berani bikin itu kan. Jadi itu mental itu pun melekat di kalangan-kalangan tokoh-tokoh SMP itu. Kita buka ini sebagai satu problem kita untuk kita percakapkan. Jadi sebetulnya kekacauan pertama adalah yang Anda mungkin bayangkan dari awal. Saya tahu bahwa akan ada problem dengan Jokowi itu. Karena kita udah masuk pada tahapan untuk menghadirkan masyarakat yang majemuk. Tetapi bukan sekedar majemuk. Anda bisa bikin masyarakat majemuk nih. Ini majemuk secara kultur, majemuk secara agama, majemuk secara... Tetapi kalau tidak ada kesetaraan atas hak dasar warga negara, yang majemuk itu mayoritas bisa menguasai minoritas, demikian sebaliknya. Yang minoritas tetapi dia mayoritas secara kapital bisa melecehkan mayoritas karena dia miskin secara kapital kan. Jadi mesti paralel antara kemajemukan dan kesetaraan manusia, itu dasarnya kan. Kalau sudah kemajemukan oke, itu vertikal semua itu majemuk.
Tetapi kesetaraan timbul kalau ada loyalitas hilang tuh, cross cutting loyalties, itu yang menimbulkan kesetaraan. Jokowi mempertahankan kemajemukan tanpa ada cross cutting loyalties. Mestinya ada loyalitas hilang. Kalau saya misalnya orang Jawa, saya tidak perlu mencalonkan calon presiden orang Jawa kalau saya tahu dia koruptor. Saya bisa pilih orang NTT itu, walaupun saya orang Jawa. Kalau saya seorang feminis, saya tidak perlu memilih seseorang yang kaya tapi patriarkis. Saya akan pilih seseorang yang pikirannya feminis kan. Itu yang tidak bisa diolah oleh Jokowi karena ini sekali lagi soal kapasitas otak. Terus terang soal itu. Lain kalau misalnya masyarakat sipil yang ada di istana mau mempraktekkan kurikulum yang kita usulkan. Setiap minggu Anda bilang pada presiden, kumpulin masyarakat sipil, bicara tentang semua hal dan prediksi 1 minggu ke depan, bicara lagi tuh. Itu dilakukan oleh François Mitterrand dulu waktu memimpin Prancis tuh. Semua jurnalis yang paling bengis dia undang, semua intelektual yang paling kritis diundang. Ngopi-ngopi aja seperti ini kan. Bayangkan misalnya kalau Jokowi ada di situ, dia sendiri aja Mahfud Amin nggak perlu sebetulnya. Terus setiap sore dia dengar pembicaraan masyarakat sipil semacam ini kan. Ini 9 tahun lack of curricula, tidak ada kurikulum itu. Padahal kelemahan Jokowi justru pada konseptualisasi tentang demokrasi. Itu aja soalnya. Tapi udah berlanjut, udah selesai, ya udah kita terima fakta itu. Jadi saya kira itu ya keterangan awal yang mungkin bisa bikin kita diskusi lebih tajam. Siapa yang salah? Yang salah adalah masyarakat sipil yang gagal membrief Jokowi. Itu kesalahan etis dari masyarakat sipil yang memungkinkan atau yang menyebabkan ambisi Jokowi menjadi berlebih-lebihan. Maka yang salah juga adalah Jokowi, karena dalam sistem presidensial apapun kebijakannya mesti diminta pertama pada Jokowi kan. Jadi saya mengerti psikologi para mantan yang mencari semacam rasa damai, rasa aman itu. Jadi Anda kan ingin supaya saya kasih semacam jalan keluar, outlet psikologi bahwa Anda nggak salah, Anda memang keliru aja, nggak ada soal. Tapi kita bikin perjanjian dari sekarang bahwa masyarakat sipil itu ada satu entitas untuk menghasilkan diskurs, untuk menghasilkan narasi, untuk mendialektisir persoalan. Nah pada waktu itu kita bagi dua, di Jakarta kita bagi dua. Kalian geng itu masuk ke kabinet, tetapi kalian melapor pada kita yang di luar. Kan saya memilih di luar, Hendrik, Robert, Dedek segala macam memilih di luar, supaya itu jadi semacam sounding board. Tapi nggak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Sekali lagi, godaan material mendahului prinsip-prinsip ideal. Oke, masih ada lagi. Tadi soal Yang belum dulu ya. soal totalitarianisme tadi bagaimana? Iya. Oke, itu ya. Dari awal juga saya mengerti perangai Pak Prabowo. Saya mengerti perangai Jokowi. Dua-duanya punya persediaan energi otoritarian. Jelas. Presiden and otoritarian. Pada Prabowo ini kesempatan terakhir bagi dia untuk memulihkan semua hal yang pernah ditudingkan pada dia. Jadi seandainya Pak Prabowo nggak jadi presiden, akan melekat di dia itu tentang pelanggaran HAM, anak buahnya Soeharto segala macam. Kalau dia jadi presiden, dia pasti akan berupaya untuk membersihkan itu. Psikologinya kan begitu. Jadi Jokowi ada satu-satunya peralatan untuk memungkinkan Prabowo jadi presiden. Yang tidak pernah dipikirkan adalah Jokowi harus sodorkan Gibran. Itu aja masalahnya kan. Tapi Jokowi sendiri ketika Prabowo memutuskan masuk ke kabinet, pasti itu akan jadi alat stepping stone Prabowo untuk dapat presiden. Buat apa? Bukan sekedar buat jadi presiden, tapi untuk memutihkan semua hal yang dianggap lembaran gelap dia. Sebagai orang yang pernah mengalami kejayaan, tiba-tiba tenggelam lalu dia ingin pulihkan. Problemnya sekarang adalah kalau keinginan itu melampaui apa yang seharusnya dia lakukan, itu eksesif dari power itu, balik lagi pada kontrol masyarakat sipil.
Jadi kemungkinan itu mesti kita baca dari dalam cara berpikir Prabowo. Bahwa Prabowo ingin dia tidak lagi dikenang sebagai pecundang atau pelanggar hak asasi manusia. Itu saya kira prinsip pertama tuh. Bagi kecuali sistem demokrasi kita memang akan menuju pada totalitarianisme, tapi kontrol internasional kuat sekali tuh. Dan saya kira Prabowo mengerti itu. Jadi di dalam analisis saya, Prabowo ingin memperlihatkan kepemimpinan dia pertama-tama justru untuk merem atau menghapus jejak-jejak pelanggaran HAM di dia. Kalau dia ulangi, itu benar-benar bagaimana mungkin kalau dia ulangi, dia mau dapat investasi dari mana? Investasi asing pasti akan persoalkan itu. Jadi Prabowo pasti akan mempromosikan human rights dari segi teori psikologi dia tuh. Kan itu dasarnya kan. Bukan saya bilang bahwa dia demokrat, bukan. Tapi dari cara dia berpikir, dia berupaya untuk jadi simbol dunia. Nah kalau dia kembali pada basic traits-nya itu, personality dia, dan kemudian mulai menunjukkan sifat-sifat otoritarian yang kita tahu hari-hari ini mungkin kan membuat lagi struktur komando TNI segala macam, ya itu juga konyol akhirnya nantinya kan. Dan itu nggak mungkin dibiarkan oleh masyarakat demokrasi dunia atau global civil society itu. Itu satu. Jokowi tetap dia punya perangai melampaui Prabowo otoritarianismenya. Kalau Prabowo otoritarianisme triknya itu basisnya ada military efisiensi, semuanya mau efisien, komando is komando. Itu lebih masuk akal. Tapi Jokowi diam-diam dia menyelundupkan keinginan dia secara hegemonik untuk mengatur semua hal. Kan lebih berbahaya orang sipil yang punya watak militer daripada orang militer daripada watak militer dari orang militer. Itu dasarnya begitu kan. Jadi kita akhirnya sebagai mantan, kalau saya pakai psikologi Anda, saya misalnya kalau pro Jokowi, saya akan bilang bahaya kalau Prabowo berkuasa. Mending saya aja Jokowi. Tapi Jokowi lebih bengis dari Prabowo dalam segi kebijakan politik. Dasarnya cuma itu. Dinasti itu adalah bentuk kebengisan pertama dari Jokowi itu. Dia kurang ajar terhadap demokrasi. Jelas itu. Sinyal ini dibaca dengan baik oleh publik internasional. Nah karena itu publik internasional menganggap silahkan Prabowo maju, tapi kalau program Jokowi masih akan Anda teruskan, kami akan keluar dari Indonesia. Kan itu dasarnya begitu, cuma itu dasarnya tuh. Walaupun dalam langkah berikutnya tentu mereka juga akan mengevaluasi apakah APBN akan diboroskan oleh Prabowo untuk hal-hal yang konsumtif seperti makan siang gratis. Itu soalnya. Yang kita bisa baca hari ini adalah Prabowo pasti tidak akan menghendaki anggaran yang terbatas itu dipakai untuk IKN. Karena itu adalah proyek Jokowi. Lebih baik dia pakai untuk makan gratis yang dia akan diingat oleh publik dengan konsekuensi APBN bolong. Kan itu soalnya. Jadi sekali lagi persaingan dan perselisihan itu akan terjadi. Sudrajat Djuandono yang adalah iparnya Prabowo jelas-jelas bilang kami memilih makan siang gratis dan bukan IKN. Itu kan udah menghina Jokowi kan. Jadi kelihatannya battlefield itu akan terjadi itu bukan karena kita menginginkan, tapi itu faktor-faktor sosiologis yang pasti terjadi. Tapi kalau kita bicara itu lalu dianggaplah si Rocky Gerung dan gengnya itu selalu bikin imajinasi doang. Ya memang imajinasi itu yang menyebabkan kita bisa berpikir ke depan kan. Kalau saya terangkan itu lalu orang bilang ya nggak mungkin ada orang percaya, tapi kemudian terjadi itu. Dalam psikologi namanya Cassandra Syndrome. Cassandra itu dewi di dalam mitologi Yunani yang diberi kemampuan untuk fortune teller, untuk melihat masa depan. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang Anda lihat di masa depan tidak akan dipercaya orang.